Melewati salju dengan kereta luncur, bersenang-senang sepanjang jalan. Belnya berbunyi memberi semangat, tertawa dan bernyanyi lagu kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Baru kemarin ku hendak meluncur, dan Nona Penny Bright duduk di sampingku. Kudanya ramping dan kurang beruntung, terkena tumpukan salju dan kami pun marah. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Salju di mana-mana, dan selagi muda ajak anak-anak nyanyikan lagu ini. Cari seekor kuda yang berlari cepat, bawalah berseluncur dan ambil kendali. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Hey, bunyi bel sepanjang jalan, sangatlah menyenangkan naik kereta luncur. Selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Irna, Kak Mary, dan tentunya dengan Ina Borosilitonga yang cantik banget. Merah-merah loh Kak Mary. Oh gitu seger ya lihatnya. Nuansa Natalnya dapet Kak. Natalnya dapet. Nah, ngomong-ngomong Natal Kak, ya, kita kan baru aja merayakan ya Kak. Masih inget nggak Kak Mary? 2 minggu yang lalu 2 pastinya. minggu yang lalu Kak Mary pinter. Kita Iya. senang banget ya Kak Iya, Mary. betul. Kita bisa lihat adik-adik beribadah walau hanya dari Di rumah. rumah. Tapi tetap bersuka cita bersama kakak, adik, dan orang tua kita Iya, ya. betul. Kita senang banget adik-adik boleh kirimin video, kirimin foto. Betul. Yang memperlihatkan suasana di Rumah dengan sukacita ya Kak Iya, ya, betul pastinya. sekali. Dan Nah, kita terima kasih sama orang tua ya Kak ya. Iya, kita terima kasih sudah Sudah melatih adik-adik di rumah. Iya bener, performance-nya bagus-bagus banget ya Betul, Kak. Kak. Iya, aku seneng banget liatnya. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelum kita mulai kita mau pemanasan dulu Oke, nih. siap. Kita mau menyanyi lagu menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi lagu Selamat Datang. Semua bangkit berdiri adik-adik yang di rumah ya. Bangkit berdiri, kita Ya. harus tetap semangat. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau udah datang di kunjunganku. Sama-sama Tuhan dalam dunia, damai
Kalau adik-adik kita udah salam-salam, lagu keduanya apa lagi ya Kak ya? kalau kita salam-salam kita mau nyanyi lagu apa? Ayo coba. Tapi adik-adiknya kayaknya masih lemes-lemes kan Kak? Oh gitu ya. Iya. Tuhan Yesus lahir dari mana tadi Kak katanya? Lahir dari mana Kak? Di kandang. Di kandang. Lahir Domba. di kandang domba. Nah, terus kita harus memberitakan dari pulau Dan benua. Kita mau Iya. nyanyi lagu ini ya Kak. Adik-adik masih bangkit berdiri. Dari pulau dan benua terdengar semerbus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan tinggi dalam surga, tinggi dalam surga, tentang Tuhan yang kudus, Allah bernaya juga di hadapan Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu dari buku ND 581 Sangap di Jehovah. Sangap di Jehovah, Yesus Adik-adik semua, kita bangkit, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Haleluya.
Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Ya, anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam hukum Taurat yang ketiga. Nanti Inang diikuti, Inang dulu, baru kalian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Ya, kita sama-sama. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu Dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Amin. Demikianlah ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus
adik-adik kita bangkit berdiri kembali untuk masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Inangnya diikuti ya. Ampunilah akan kesalahan kami, Ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. seperti Kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita masuk ke dalam firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya, adik-adik mengikutinya. Sudah dapat semua? Inang ulangi lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita sama-sama membacanya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, diulangin lagi ya adik-adik ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan tak bercacat kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Kita mengaku iman kepercayaan kita. Anak-anak sekolah minggu mengikutinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu silakan duduk kembali sambil kita mendengarkan warta sekolah minggu dari kakak sekolah minggu kita. Baik adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu untuk minggu ini apa ya Kak Irna ya? Yang pertama, Kak Mary, kita tetap beribadah seperti biasa di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing, masih belum bisa ke gereja ya. Kita sama-sama doakan semoga kita bisa cepat kembali beribadah bersama tahun depan ya Kak ya? Amin. Amin. Yang kedua? Yang kedua, nah adik-adik kita mau ngimbau supaya adik-adik tetap apa Kak? Jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, jangan jajan sembarangan, pakai masker ya Kak? Iya betul. Mau kemanapun pakai masker, biar terhindar dari virus-virus. Iya, tetap betul. jaga jarak. Nah yang ketiga, jangan lupa kita mau apa kalau foto ibadah, adik-adik boleh kirim ke kakak-kakak sekolah minggu atau tag ke IG-nya sekolah minggu di apa Kak? IG-nya? apa ya Kak? Lupa ya. Iya betul. Kalau IG-nya di SM HKBP Cibubur, kalau Facebook-nya di Sunday School HKBP Cibubur, betul. Yang keempat, nah kita tetap mengumpulkan persembahan bersama dengan orang tua bersama kita, dengan mama dan papa. Walau kita enggak ke gereja, tapi kita bisa tetap kasih persembahan bersama dengan mama papa kita ya. Jangan lupa ya adik-adik. Ya, itu aja warta minggu ini. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik kita kumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur ya Kak ya? Iya, kita bernyanyi Las Maroha. Oke, buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, mari kita dengar-dengar akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa, damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo, shalom buat kita anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biasanya kalau ditanya apa kabarnya, terus kabarnya apa nih? Jawabnya biasanya gimana? Masih ingat nggak nih? Jawabnya biasanya apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, kita ulang lagi ya. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes.
Nah, karena kita luar biasa, fantastis, yes, kita dengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Kalau sudah boleh membaca, dibuka Alkitabnya. Kalau tidak, belum bisa membaca, diikutkan ya dalam hatinya. Demikian firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan buat kita anak-anak sekolah minggu. Nah, saat ini minggu kita masih minggu Advent. Kita tahu Advent artinya menanti, menunggu. Setelah minggu-minggu Advent berlalu, baru kita merayakan apa? Merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini kita masih minggu Advent, yang artinya menunggu, mempersiapkan, menyambut Yesus Kristus yang akan datang. Nah, biasanya ini coba nih kita perhatikan, biasanya kalau tamu mau datang, atau kalau opung kita mau datang nih dari kampung, opung kasih tahu telepon, opung mau datang ya. Terus gimana kira-kira persiapan kita di rumah? Ya pasti kita berkemas-kemas di rumah. Mama papanya pasti ada persiapannya. Persiapannya apa? Misalnya rumahnya dibersihin. Soalnya kan malu dong sama opungnya. Kalau rumahnya nanti dilihat opungnya kotor. Makanya papa mamanya pasti bersih-bersih. Ngajak anak-anaknya bersih-bersih. Biar rapi semuanya nanti kalau opungnya datang. Terus karena opungnya datang, pasti kamarnya juga, tempat tidurnya disiapin. Pasti dibersihin lagi kamar tidurnya, supaya nanti kalau opungnya datang atau tamu yang lain datang, bisa tidur dengan enak karena sudah dipersiapkan sebelumnya tempatnya. Nah, anak-anak sekolah minggu ini, minggu-minggu Advent ini, yang mau disampaikan kita adalah menunggu hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalau yang pertama kita menyambut kelahiran Yesus Kristus, itu yang mau kita rayakan. Pada saat-saat sekarang ini, kita semuanya mulai dari anak-anak sampai orang tua menunggu hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, bagaimana kita menyambutnya? Itu makanya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak kami yang beribadah sekarang ini, ketika menunggu kedatangan Yesus Kristus itu, kita perlu mempersiapkan diri kita. Apa yang mau kita persiapkan? Yang pertama dikatakan tadi firman Tuhan, bangkitlah. Bangkitlah. Anak-anak sekolah minggu artinya bangkit apa ya? Kalau dibilang bangkit itu artinya apa? Kalau bangkit itu artinya bergerak. Bangun. Tapi bangun bukan malas-malas saja. Bangun dalam arti bergerak. Makanya ada lagunya kalau di rumah, kalau mau sekolah, bangun tidurku terus. Nah, ada gerakannya.
Habis bangun bukan malas-malas, bangun bangkit, ngapain? Mandi. Ada tindak lanjutnya, ada gerakannya, berkemas-mas, bersiap-siap, mau sekolah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan juga kita diingatkan, bangkitlah. Ngapain kita ini bangkit? Hanya bangkit berdiri? Bukan. Anak-anak Tuhan diingatkan, bangkitlah. Ngapain bangkit? Menyerukan nama Yesus seperti lagu itu. Bangkit, serukan nama Yesus. Tahu kan? Oke, jadi buat guru-guru bantuin dong nyanyi anak sekolah minggu kita. Untuk nyanyi bersama-sama. Nyanyi di rumah juga ya. Bangkit juga boleh, berdiri juga. Oke. Ya. Terima kasih buat ibu guru, anak-anak sekolah minggu. Bangkit, menyerukan nama Yesus. Itulah yang kita lakukan anak-anak sekolah minggu. Jadi kalau dikatakan bangkit bukan hanya berdiri, bukan malas-malas, tapi menyerukan nama Yesus. Artinya kita harus hidup dengan semangat. Nggak boleh cengeng-cengeng lagi, nggak boleh malas-malasan lagi,
nggak boleh nangis. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangkit, kita harus semangat, kita harus gembira. Itu yang pertama. Nah, yang kedua dikatakan menjadi terang. Menjadi terang. Kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang membawa terang. Kenapa membawa terang? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan itu gambaran dari kejahatan. Oleh karena dunia ini yang gelap penuh dengan kejahatan, maka kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan bangkit membawa terang, membawa cahaya supaya dunia ini yang tadinya sudah gelap, dengan kehadiran anak-anak sekolah minggu, dengan kehadiran anak-anak Tuhan, maka cahaya akan bersinar, cahaya akan menerangi semuanya kehidupan. Dan cahaya itu secara khusus, cahaya yang mau dipancarkan, cahaya yang dibawa anak-anak sekolah minggu bukan hanya berupa lampu senter. Anak-anak sekolah minggu membawa cahaya bukan hanya membawa lilin, tapi anak-anak sekolah minggu membawa cahaya melalui perilakunya yang baik, melalui sikapnya yang sopan, melalui rasa hormatnya. Oleh karena itu buat anak-anak sekolah minggu, apakah kita di rumah, apakah kita di sekolah, atau di mana saja, kita membawa terang Tuhan dengan perilaku kita, dengan sikap kita yang baik. Seperti tadi juga lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh guru-guru dan juga kita. Tapi boleh kita ulang ya sekali lagi ya. Kita ulang lagi, kita nyanyi lagi. Ibu-ibu ayo dong bantu lagi supaya kita sama-sama bernyanyi dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah.
Oke, terima kasih sama Ibu Guru yang sudah membantu kita bernyanyi bersama. Nah, kita ingat kembali, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersinar, membawa terang. Sinar terang yang kita bawa itu adalah perilaku kita yang baik. Dimanapun kita berada, ku menolong orang lain, bahkan ketika kita bermain, manis dan sopan selalu. Kalau di rumah juga belajar, sekolah, bergereja dari rumah harus manis selalu, harus sopan selalu. Nah, sekarang kita kan sekolah minggu dari rumah nih. Udah mandi kan, sudah segar kan? Ada nggak ini yang nggak mandi nih? Harus manis penampilannya, harus sopan penampilannya. Jadi buat kita anak-anak sekolah minggu, pada minggu Advent ini, secara khusus pada Advent ketiga ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada dua hal sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pertama, bangkitlah. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibubur harus bangkit. Bangkitnya itu semangat, gairah, nggak boleh cengeng, nggak boleh malas. Yang kedua, membawa terang, membawa sinar, bersinar, terus bersinar. Apa sinarnya? Manis dan sopan selalu. Perilakunya manis, sopan, mau menolong. Apalagi menolong di rumah, menolong papa mamanya, menjaga adiknya, bersih-bersih. Banyak yang mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pasti kita harus bersinar, membawa terang dengan sikap perilaku kita yang baik. Amin. Buat anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memampukan kita, Roh-Nya menuntun kita supaya kita selalu semangat, bergairah, bangkit dan melakukan perilaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu buat anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Cibubur di Advent yang ketiga ini, yang menyapa kami, mengingatkan kami supaya kami bangkit dan menjadi terang. Bapa di surga, kiranya anak-anak sekolah minggu HKBP Cibubur ini selalu Tuhan tuntun supaya dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi anak-anak yang selalu bangkit dengan semangat. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari kecengengan, bangkit menjadi berkat yang juga membawa sinar kemuliaan Tuhan melalui perilaku, melalui sikap-sikap mereka yang manis dan sopan, yang mau memperhatikan, menolong. Bapa di surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, berkatilah Tuhan mereka sehingga mereka bertumbuh sehat jasmani dan rohaninya. Berkati Tuhan setiap orang tua supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, orang tuanya membimbing, membina, mengarahkan anak-anaknya kepadamu. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, berkati Tuhan supaya mereka dengan segala sukacita yang daripadamu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang melalui pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, ampunilah kami anak-anak-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri ibadah kita bernyanyi. Ayo anak guru-guru sekolah minggu, kita bergabung. Ya, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 120 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.